Kenapa harus Jilawat TV yang mengucap namanya? Bagus. Ini pertanyaan yang sering dinamakan. Kenapa teman-teman? Jadi followers Jilawat TV itu kami ini dikiranya dari Kalimantan Timur, Samarinda. Nama Mang Ucup ya. Nah, sebenarnya itu ya. Ucup itu sebenarnya kan yang wah kok itu. Nah, kayak gitu suara kayak suara menurut saya sebenarnya kayak itu lah. Pokoknya kayak karakter kayak itu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini ulun lagi dengan Mang Ucup. Ini teman masa kecil, ya, teman sekampung, pernah main band bareng, main bola, berenang, kemudian pernah jualan di taman. Iya betul, jualan dia itu ya apa? Cuci botol dulu kan, ngayam daun apa? Daun kajang sih namanya buat atap. Oke, Mang Ucup, Iya. apa kesibukan saat ini? Saat ini sih saya sehari-harinya itu lebih fokus sebagai seorang konten kreator. Jadi konten kreator itu ya bikin konten lah ya. Tapi saya lebih fokus ke Instagram. Tapi beberapa bulan terakhir ini juga saya mau merambat ke dunia YouTube ya. Mau mengembangkan dari Instagram ke YouTube, karena di Instagram, oh ya, nama Instagram saya Jilawat TV ya, jangan lupa di follow ya. Ada sampai juga jangan lupa di follow juga ya. Jadi Jilawat TV itu 2 tahun sudah. Nah, karena ada strategi saya lebih fokus di Instagram dulu selama 2 tahun itu memperkenalkan karakter saya. Jadi nama saya ini sebenarnya Robby ya. Sehari-hari dipanggil Robby. Cuma di Jilawat TV saya berperan sebagai karakter Mang Ucup. Di mana karakter Mang Ucup ini sebagai seseorang yang kocak. Dia berteman nggak pandang umur, ada anak-anak, ada orang dewasa juga namanya. Dari situ saya berkarakter sebagai Mang Ucup. Nah, jadi udah bertahun-tahun, nah saatnya nih udah hampir 2 tahun sudah saya mau ke YouTube juga. Perlu kawan-kawan ketahui juga nih, Mang Ucup ini salah satu orang yang pernah meramalkan dirinya bahwa dia tidak akan pernah cocok bekerja dimanapun kecuali di dunia entertain. Masih ingat itu Mang Ucup? Iya, dulu kan pernah wawancara itu ya, gitu ya. Iya. Oke, untuk Mang Ucup sendiri di perkontenan sendiri sudah apa sih pengalaman yang paling menyenangkan? Yang menyenangkan sih sebenarnya gini Pak, awal saya terjun di sini sebenarnya dulu waktu-waktu dulu saya sering ke luar kota, ke Jakarta tepatnya. Nah di sana saya bukan hanya sekedar berlibur teman-teman. Jadi di sana saya searching di mana sih tempat alamat buat orang syuting ya kan. Nah di sana saya belajar. Jadi saya melihat, saya curi-curi tuh. Saya ke sinetron tukang ojek pengkolan, tukang bubur naik haji. Nah saya ke sana tuh. Saya lihat, oh gini caranya syuting, oh gini caranya acting gitu gini. Nah saya otodidak saja ngajarin anak-anak tuh. Nah setelah itu pas saya bikin konten ini, saya terapkan nih apa yang saya dapatkan di Jakarta. Bukan sekedar untuk liburan saja kan. Biasanya nih orang Kalimantan liburan ke Tanah Abang, ke Monas, Ancol kan. Kalau saya enggak, jadi ke Jakarta saya sibukkan diri ke lokasi syuting. Nah, sampai saya ada kenal beberapa kru sana, pemain film juga. Jadi ya DM-an, WA juga sambil belajar. Nah saya terapkan di anak-anak. Oke, Mang Ucup dulu pernah ikut audisi pencarian bakat nggak? Bisa diceritakan nggak gimana? Dulu sih ya hobi yang mencari jati diri, padahal bakat itu bukan cocok buat saya. Jadi saya sebenarnya terlepas dari situ, saya memang suka di dunia entertain lah. Saya suka di dunia entertain, terlebih acting ya. Nah, saya lebih acting dan saya senang-senang ya entertain lah. Dan jauh sebelum itu, waktu membangun Instagram itu sebenarnya bukan komedi dulu, tapi ngedaber suara kartun, mungkin suara beberapa tokoh itu saya dulu seperti
Sopo Jarwo tahu kan yang wah kok gitu, nah kayak gitu suara menurut saya sebagai kayak itu lah pokoknya kayak karakter kayak itu. Nah tapi berlanjut teman-teman, ternyata kita sudah namanya evaluasi, walaupun itu menurut orang lucu, menurut saya ini unik, yang lain belum tentu bisa, tetapi netizen berkata lain tidak. Nah saya coba evaluasi, saya lari ke lain, saya cari karakter anak-anak. Kenapa di dunia konten kreator atau selebgram ini anak-anak itu agak jarang ya, agak jarang. Makanya saya carilah karakter orang-orang lokal asli Sampit nih, anak-anak Sampit nih yang sekampung sama kita yang ada di Keramat itu, ternyata ada dan bisa teman-teman diajarin perlahan-lahan, akhirnya bisa juga mereka. Kenapa harus Jelawat TV yang mengucap namanya? Bagus. Ini pertanyaan yang sering dinamakan. Kenapa teman-teman? Jadi Followers Jelawat TV itu kami ini dikiranya dari Kalimantan Timur, Samarinda. Karena di Samarinda itu ada namanya Jalan Jelawat. Nah ternyata tidak teman-teman, kami ini asalnya dari Sampit, Kalimantan Tengah. Nah kenapa namanya Jelawat? Jadi Sampit itu mempunyai ikon kotak, ikon. Namanya Jelawat. Jelawat itu sebenarnya adalah ikan ya, nama ikan air tawar. Yang dimana di Jelawat di Sampit ini itu populer nama Jelawat itu. Nah karena kami dari Sampit nih, makanya kami namakan Jelawat, ditambah TV biar lebih fosil dan lebih mudah diingat. Apa ada kaitannya dengan salah satu tokoh di Sampit? Nama Mang Ucup ya, sebenarnya gitu ya. Ucup itu sebenarnya nama kucing. Saya punya kucing, saya suka kucing. Jadi waktu setelah saya ngedabar-dabar dulu, saya juga main sama kucing. Nah kucing saya itu, saya main sama kucing. Jadi saya ini jadi amangnya. Jadi kalau digabungkan kan Amang Ucup tuh. Nggak tahu Ucupnya sudah nggak ada tuh. Jadi melekatlah jadi karakter Amang Ucup. Bukan Supian Hadi? Cup juga ya. Terus Sup ya, Cup ya. Kita tahu kan salah satu tempat Amang Ucup itu syuting itu di Kampung Keramat itu kan. Benar. Kenapa sih yang memilih tempat itu sebagai lokasi syuting? Sebenarnya gini ya, beberapa orang kadang juga bertanya, kok syutingnya situ-situ terus sih, kok nggak ke lain? Sebenarnya ini bagian dari strategi juga dan bagian dari promosi dan ciri khas kita. Jadi Jelawat TV itu ingin angkat emang kayak ceritanya itu kayak kehidupan sehari-hari lah. Dan terutama kita kan, kecil-kecil kita dulu kita di sana kan, di Kalimantan kan nggak terlepas dari sungainya, anak-anak mandi kan gitu kan, main dekat kuburan ya, lari-lari main bola, nah seperti itu. Jadi memang kami ngangkatnya dari situ dulu. Memang kita menyesuaikan dengan isi konten kita. Dan perlu diketahui, konten Jelawat TV itu bukan hanya untuk komedi saja teman-teman, tapi juga ada konten yang bisa menginspirasi, mengedukasi, ada romantisnya juga biasalah, seperti itu. Jadi Jelawat TV ini menghadirkan konten yang berbeda dengan Instagram atau selebgram lainnya. Kenapa? Kita nggak terpaku pada satu genre saja ya, biar penonton ini nggak boring, nggak bosan nonton kita. Jadi kita di Jelawat TV ini perlu dijelaskan lagi, itu bukan konten komedi saja, tapi ada konten yang bisa memberikan kalian inspirasi, edukasi, juga ada love-nya juga. Kita kan gampang untuk bagaimana proses bisa ketemu talent-talent berbakat misalnya seperti Rizky dan lain-lain sebagainya. Jelawat TV itu setelah saya ngedabar terus main sama kucing Ucup tadi kan itu, saya adakan evaluasi, penontonnya nggak kurang. Nah saya coba mencari anak-anak. Kenapa anak-anak? Karena jarang kan, nggak banyak konten yang ngajak anak-anak deh. Nah pertama saya cari karakter yang bisa menyimbangin saya. Yang pertama itu saya ketemu sama si Fadil Rizky, yang dikenal di Jelawat TV itu sebagai karakter Ulut Aliando. Saya ajak, setelah beberapa bulan kayaknya kurang nih, harus ada cewek nih. Nah saya ajaklah si Helen, Cici sama Amel. Nah saya ajak dan beberapa tahun karena proses kita juga ada remaja. Nah kebetulan saya mencari remaja nih, nah ketemu si Dela, saya ajak. Jadi seperti itu. Oke, ini kan yang diajak rata-rata sebagian masih usia sekolah ya. Bagaimana tanggapan dari orang tua? Orang tua tanggapan sangat support sekali ya. Karena apa? Karena ya daripada mereka kegiatan yang nggak positif ya kan, lebih baik kegiatan yang positif. Dan mereka juga di Jelawat TV itu
tidak terlalu tekan dengan hafalan-hafalan script enggak. Jadi di sana prosesnya kayak gini, semua aku yang syuting, editing aku, mikirin cerita aku. Jadi mereka itu syuting kayak bermain saja. Mereka aku bilang kamu ngomong kayak gini, terus kamu ngomong kayak gini. Jadi di lokasi syuting itu kita nggak bawa skrip, catatan buat ngapa enggak. Jadi ya semacam spontan saja. Aku yang sendiri mikirkan, mereka ya apa kan baik ini ya, kalian ngomong kayak gini ya, terus yang satunya ngomong kayak gini ya, seperti itu. Apa sih prestasi yang pencapaian yang paling membanggakan menurut Amang Ucup? Menurut kita ini kita masih berproses ya. Jadi seseorang itu di dalam bidang tertentu tidak bisa dilihat. Kadang mereka cuma bikin konten 1 bulan juga viral bisa terkenal. Sekarang pertanyaannya apa mereka bisa bertahan? Nah itu. Jadi yang penting kita selalu konsisten. Soal prestasi itu biarlah orang menilai. Kalau viral banyak sudah video kita viral Pak. Udah ada jutaan yang nonton juga, nge-share juga. Alhamdulillah kita juga dikenal, bukan hanya di Sambit saja. Kita ada yang dikenal, kita sari-sari juga, ada yang dari Banjar, Samarinda, Balikpapan, Pontianak, Pulau Jawa juga seperti itu. Dan ada kita baru saja kita bikin lomba, di mana lomba ini yang ikutnya ribuan. Sebenarnya lomba ini sebagai strategi juga buat kita mengenalkan konten kita ya, alhamdulillah. Di mana beberapa minggu yang lalu kita adakan lomba, namanya lomba kontes, itu pesertanya ribuan se-Indonesia. Nah, jadi kita selain kita bikin konten, kita juga memberikan apresiasi terhadap orang fans terhadap Dilawan TV, terhadap pemain-pemainnya. Jadi kita bikinkan lomba kontes itu. Kita sekarang juga lagi viral-viralnya. Alhamdulillah responnya luar biasa. Jadi menurut kami saat ini kami baru mulai, belum ada prestasi yang kami banggakan. Yang penting kami masih bisa dikenal, masih ada orang yang selalu bikin konten. Keluhan dan kendala selama bikin konten khususnya di dalam kota Sampitnya apa Mang? Jujur selama ini kita terkendala sebenarnya ya teman, kita hanya menggunakan handphone ini ya sebenarnya. Jadi kami pengen sih, cuma ada hal-hal yang tidak memungkinkan juga. Kenapa kami masih hanya menggunakan handphone teman-teman? Karena kita pengen upgrade juga sih, cuma kita kan masih berproses. Jadi kendalanya itu kadang ini kalau kelamaan ini panas Pak, nggak bisa syuting, apalagi kalau siang nggak bisa kita syutingnya, panas nih, cuma beberapa menit saja sudah nggak bisa. Nah, kita biasanya syuting sore, dan kendalanya juga panas, hujan, dan saya perlu ngejemput pemain Pak. Jadi saya ini dari bikin cerita, ngeditnya juga, antar jemput pemain juga. Jadi mungkin teman-teman tidak tahu di proses saya di lapangannya gimana. Saya juga harus mengenal karakter anak-anak, bukan hanya melihat kita dekat di saat syuting saja tidak, tapi kita juga mengenal mereka di luar syuting juga. Jadi biar kita memahami. Jadi kendalanya itu teman-teman, hujan, panas, begitu juga alat syuting yang seadanya gitu. Tapi ini tidak menutup, maksudnya kami tidak membuat kami down, tidak membuat kami minder buat bikin konten, karena karya itu tergantung dari kitanya sendiri. Sehebat atau secanggih apapun alat kalian, tapi kalau kalian tidak semangat, tidak konsisten bikin konten, bikin karya nggak bakalan. Nah, makanya saya bisa dikenal orang sebagai salah satu konten kreator atau selebgram yang low budget. Kenapa? Kami hanya menggunakan handphone saja, dari kamera, menggunakan handphone, editingnya pun di handphone saja, seperti itu. Dan biasanya di awal kami dulu tiap hari bikin konten, tiap hari bikin konten. Sekarang ya karena kesibukan juga kita dapat endorsan juga, kadang seminggu 4 kali kita bikin konten-konten seperti itu. Ya, mengucap misalnya dari pemerintah atau pelaku usaha seperti apa? Misalnya kayak kita mau syuting di suatu tempat nih, perizinan seperti apa? Sementara ini gini ya, dulu ada juga sih, kalau masalah perizinan kami cari yang simpel-simpel saja. Kami sampai sekarang kami biasanya kalau syuting kayak di tempat-tempat umum itu, maksudnya tempat yang pemerintah enggak sih. Jadi kami cari tempat yang simpelnya saja. Yang pertama itu dekat dari rumah anak-anak, ya kan, karena kita syuting sore juga, ngejar waktu juga. Jadi kita syutingnya di lokasi tempat anak-anak saja. Kalau misalkan ke rumah makan itu endorse. Jadi
Jadi kita diundang, kita bikin iklan, bikin video, mempromosikan produk mereka ya. Nah itulah kita dapat income. Kadang teman-teman bertanya di mana sih pendapatan kita, ya kita income. Dan kadang ada juga yang bertanya nih, anak-anak itu beri ya. Kalau kita tidak mau terlalu eksploitasi anak ya kan, nah yang penting bisa saya juga ajak mereka makan-makan lah, juga buat mereka tabungan ada juga. Yang penting mereka itu syuting ini bahkan kayak bermainnya mereka sehari-hari. Sudah banyak hater nggak? Kalau dalam dunia Instagram tuh gini ya, itu pasti ada hater, itu pasti ada. Dan kalau kalian mau terjun ke dunia Instagram itu harus siap-siap hal yang seperti itu. Karena niat kita baik belum tentu juga dipandang orang baik kadang. Belum juga kadang orang beranggapan apa sih kerjaan gitu sih, apa mereka gitu. Karena mereka nggak tahu dunia Instagram ini menariknya, dunia konten kreator ini menariknya, YouTubers ini menariknya. Nah jadi kalau kalian terjun ke dunia konten kreator atau ya seperti ini, kalian harus siap hal-hal itu. Haters pasti ada, cuma tergantung dirinya kita sendiri dulu menanggapinya nih. Haters itu bakalan pudar dengan sendirinya, tergantung dari tanggapan kita menghadapinya secara positif. Karena saya yakin sesuatu yang kita pikir positif akhirnya juga berakhir positif. Komen yang paling pedas dan sampai saat ini masih melekat dalam pikiran? Kalau aku gini sih nanggapinya sih, kalau ada komen-komen negatif sama anak-anak juga saya bilang, kalau ada orang komen negatif, orang DM yang nggak karuan, dihapus saja. Karena apa? Dari sekiannya komen paling 1 orang 2 orang, dan mereka juga belum bisa menentukan hasil kita berhasil gara-gara mereka, enggak kan? Jadi aku ajarkan sama anak-anak, sama aku sendiri juga, kalau ada komen yang terlalu pedas itu hapus saja, apalagi kalau sudah nyerang pribadi. Kalau tetap berulang-ulang, blok saja. Aku bilang seperti itu. Jadi jangan sampai kepikiran juga. Jadi alhamdulillah anak-anak sekarang sudah enjoy, dan mereka pupuk tuh dengan mental kayak gitu, karena mereka harus siap. Suatu saat pasti akan ada haters yang lebih keras lagi kan. Makanya aku bilang kalau ada komen-komen negatif menyerang itu langsung hapus saja atau blok saja, jangan ditanggapi. Amang Ucup pernah merasa berada di posisi sulit apa sih dalam dunia perkontenan di Instagram? Apa pengalaman yang paling? Gitu ya. Sebenarnya pertanyaan ini memang menusuk ke jiwa. Kenapa? Karena kenapa saya terjun konten, itulah pertanyaannya. Seperti itulah mungkinnya yang bisa saya jawabkan. Gini, kenapa saya terjun ke konten atau ke dunia Instagram ini? Karena ada usaha saya, yang mana usaha saya itu mengalami bisa dikatakan kebangkrutan. Jadi saya bingung. Saya kalau modal usaha juga nggak ada lagi. Terus apa sih yang bisa saya lakukan dengan kebiasaan saya yang mungkin bisa menghasilkan uang? Ya paling tidak saya bisa makan gratis dikasih orang gitu kan. Nah, makanya saya berawal dari memang kegagalan usaha saya. Jadi saya coba mencari hal-hal yang unik, yang baru, yang dimana di kota kita ini masih belum ada. Nah saya coba terjun ke dunia konten kreator. Kenapa? Karena saya lihat di samping udah menyamur di usaha yang mana usaha ini nanti pasti mereka akan butuh suatu wadah yang bisa mempromosikan produk mereka atau tempat usaha mereka. Nah, makanya saya terjun ke dunia konten kreator ini karena ini juga jarang, dan ini teman-teman tidak perlu modal banyak. Saya hanya menggunakan handphone ini doang, handphone ngeditnya juga di handphone. Yang penting kalian bisa berpikir, bisa menelurkan ide-ide kreatif kalian, itu saja modalnya. Dan alhamdulillah udah beberapa tahun ini ya income berdatangan seperti itu.